adalah penjara yang didesain untuk penjahat yang paling dibenci oleh pemerintah. Penjara itu ada di bawah tanah, lalu penjara itu karena di bawah tanah dialiri oleh air gorong-gorong, dan seringkali Rasul Paulus harus terendam sebatas setengah dari tubuhnya. Pada situasi seperti itulah dia menulis suratnya kepada jemaat di Filipi. Berbeda dengan pendeta sekarang, duduk di kursi yang empuk, dengan meja yang indah, dengan laptop di atasnya, kamar ber-AC, lalu mulai menyusun ringkasan khotbah. Rasul Paulus tidak demikian, saudara. Dia ada di dalam kondisi yang paling mengenaskan, tapi dia menulis surat yang penuh sukacita. Ada sedikitnya, saudara, 14 pasal. Paulus menggunakan kata sukacita ada 19 kali. Saudara, dalam 4 pasal kitab Filipi atau surat Filipi, ada 19 kali Paulus menyebut, orang Manado bilang cumu, menyebut kata apa? Sukacita. Dia mempromosikan kata sukacita 19 kali. Lalu rahasianya di mana? Mengapa Rasul Paulus bisa bersukacita? Dan saudara, jika Anda melihat surat Filipi, kita akan menemukan ada kata-kata yang menyertai kata sukacita. Mengapa Paulus bisa bersukacita? Itu kuncinya ada ternyata pada pikiran, akal, ingatan. Saudara, inilah tempat di mana kita dikendalikan hidup kita. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sukacita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Sukacita itu dihasilkan dari keputusan-keputusan kita yang berpusat pada komputer kita, yaitu pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa sukacita ini tergantung daripada apa yang kau pikirkan dan bagaimana kau mengelola pikiranmu. Kita membuka Amsal pasal yang ke-23. Dalam perjanjian lama, seorang yang penuh hikmat, yaitu Salomo, juga memiliki perkataan yang bernuansa sama. Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7 berkata begini, sebab seperti orang apa? Berpikir. Seperti orang berpikir, katanya, dalam jiwanya, demikianlah dia. Sekali lagi, seperti orang berpikir, demikianlah dia. You are what you think about. You are what, how you think. Bagaimana kau berpikir, itulah Anda. Apa yang kau pikirkan, itulah engkau. Jadi sukacita Kristus berasal dari keputusan kita. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat ada 4 pencuri sukacita. Kenapa kita seringkali tidak bisa bersukacita? Padahal Tuhan memberi sukacita atau enggak? Tuhan memberi atau enggak? Memberi. Amin. Tadi Mas Paul mengatakan kita diberi uang. Tapi kalau kenapa? Suaranya habis. Ternyata sukacita itu bisa dicuri. Padahal sukacita itu bawaan lahir, saudara. Bawaan apa, saudara? Lahir. Anda lahir sudah dibawain sukacita oleh Tuhan. Amin. Percaya nggak, saudara? Percayalah. Yesus bilang percayalah kepadaku, percayalah kepadaku. Percayalah kepada saya. Anda lahir sudah dibawakan sukacita. Tapi kenapa kok tiba-tiba orang seringkali tidak punya sukacita, termasuk saya. Dan ketika saya mempelajari hal ini, benar, saudara, seringkali kita dicuri sukacita kita, ditilep, disedot oleh vakum cleaner. Anda pernah lihat orang sedot lemak, ya? Yang tadinya gemuk tiba-tiba kurus, lemaknya disedot. Kalau sukacita itu disedot, maka Anda akan kehabisan sukacita. Apa yang mencuri sukacita? Yang pertama, kalau mencatat boleh sekarang, yaitu keadaan. Katakan bersama keadaan.
sekeliling kita yang tidak bisa kita kontrol. Itu keadaan. Ya, situasi, keadaan. Sikon. Apa sih keadaan? Keadaan adalah segala sesuatu di sekeliling kita yang uncontrol, yang tidak bisa dikontrol. Anda tidak bisa mengontrol cuaca. Setuju? Kita bisa meramalkan cuaca, tapi kita tidak bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol situasi lalu lintas. Benar? Kita bisa mempersiapkan rencana perjalanan kita supaya tidak kena macet. Seperti kemarin mau berangkat saya tanya Pak Edi, Pak kita lewat mana? Lewat Menteng aja Pak. Oh enggak, jangan lewat Cawang ya Pak. Jangan Pak. Oke, lewat Menteng terus gini. Jadi kita rencanakan perjalanan kita. Oke, berangkat. Ternyata benar. Lewat Menteng, oke, tidak ada macet. Sampai di tujuan. Asik juga kalau ada pemandu begini ya. Tapi kita tidak bisa mengontrol, benar? Situasi lalu lintas kita nggak bisa kontrol. Keadaan adalah segala sesuatu di sekeliling kita yang tidak bisa kita kontrol. Saudara, keadaan bisa mencuri sukacita kita ketika keadaan itu kita izinkan untuk menentukan sukacita. Waktu Anda menentukan sukacita, waktu Anda mengizinkan untuk cuaca menentukan sukacitamu, maka engkau bisa kehilangan sukacita atau engkau juga bisa bersukacita. Tadi malam kami bersukacita. Puji Tuhan, cuaca baik. Padahal siang sudah mulai gerimis, saudara. Saya mulai khawatir, jangan-jangan anak-anak nanti kehujanan, sakit, saya yang harus bertanggung jawab. Ibu yang nggak bisa ke gereja kan repot. Lalu saya mulai berpikir, apakah dibatalkan saja? Tapi jangan, karena semua lagi sedang semangat. Tapi luar biasa Tuhan menghentikan. Bahkan ketika ibadah saya lihat ke langit, terang saudara, awannya itu kelihatan. Bintang-bintang bertaburan. Kami bersukacita, panitia pun bersukacita. Coba bayangkan kalau tadi malam hujan. Bisa hilang suka. Tapi kalau kita tidak mengizinkan kondisi atau keadaan mengontrol sukacita kita, maka kita bisa bersukacita entah keadaan baik ataupun keadaan tidak baik, entah keadaan sesuai dengan harapan kita atau kita tidak mendapati keadaan yang sesuai dengan harapan. Saya dulu adalah orang yang seringkali kehilangan sukacita karena keadaan. Contoh, saudara, mobil sudah dilap bersih-bersih, tiba-tiba netes air dari atas, ya. Karena jembatan itu seringkali meneteskan air. Saya hilang sukacita saya. Ya, mobil itu tetesan air, nggak clean lagi, nggak kece lagi, hilang sukacita. Tapi apa boleh buat, saya tidak bisa mengontrol. Itu keadaan. Orang dunia mengatakan Anda tidak bisa mengontrol burung buang kotor, tapi Anda bisa mengontrol apakah kotoran itu tiba di kepalamu atau tidak. Bagaimana cara saudara? Pakai toh. Soal keadaan bisa mencuri sukacita waktu Anda mengizinkan keadaan itu mengontrol sukacita. Lihat saudara, orang kalau sukacita, kucing juga bisa merasakan. Ya kan saudara? Kalau orang bersukacita, yang lain bisa merasakan. Ada seorang hamba Tuhan, saudara. Apa boleh ceritain hamba Tuhan? Pas. Jadi keadaan adalah salah satu pencuri sukacita. Mari kita renungkan sebentar. Berapa banyak Anda dicuri sukacita karena keadaan. Suka engkau ditentukan sukacitamu ketika engkau berhadapan dengan kondisi yang sesuai dengan keinginanmu. Waktu Anda mau berangkat kerja, Anda mengharapkan cuaca baik, tapi tiba-tiba di tengah jalan cuaca berubah tidak bersahabat.
apakah kita lalu kehilangan sukacita? Tapi mulai malam pagi hari ini, malam karena agak mulai hari ini saudara, jangan izinkan sukacitamu dicuri oleh apa? Amin. Amin. Mau beras naik, mau bensin naik, ya, mau apa naik, dolar naik, nggak peduli. Tahu nggak punya dolar? Ngapain peduli dolar naik? Dolar naik loh, jadi 18.000. Apa hubungannya sama Anda? Anda tahu nggak punya dolar? Anda juga tidak akan keluar negeri sehingga harus beli dolar. Amin. Biarin aja dolar naik. Sembako naik. Sembako naik. Ibu Marsala itu keuntungannya lebih bagus. Saudara, punyalah pola pikir bahwa seberapapun kebutuhanmu, Tuhan dapat mencukupkan. Amin. Saya mau bersaksi, saudara, TV kami rusak. Kenapa TV-nya rusak? Karena sudah umurnya. Saya mendapatkan TV itu tahun 93. Warisan dari orang tua. 93, saudara. Pekan yang lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Berapa tahun dari 93? 93 itu udah second, saudara. Ya mungkin dia udah pakai 2 tahun mungkin ya. Taruhlah tahun 91 dia mulai bunyi. Sampai 2015 berapa tahun, saudara? Hah? 12 ya? Oh 12. 23 tahun. Bayangkan, saudara. Ini juara bertahan. TV model dulu emang kuat, saudara. Gambarnya hilang, suaranya masih. Saya pikir saya itu kalau saya perbaiki, ganti tabung kah, paling nggak 500.000. Nanti nggak tahu berapa lama dia bertahan. Lalu saya bilang sudah, kasih ke tukang. Sebelum dia bawa, tabungnya berapa? 50.000. Ya udah kalian beli es. 50.000. Ya benar itu lah. Tidak ada TV. Saya berdoa, Tuhan, kami perlu diri juga. Jangan anak-anak nonton berita atau apa. Saudara, saya sudah mau beli, tapi saya ingat uangnya mau dipakai untuk hal yang lain yang lebih penting. Tiba-tiba ada SMS BBM. Om, saya sudah kirim sekian. Saya lihat saudara, jumlahnya tepat seperti harga TV. Karena sebelumnya saya sudah survei harganya sekian. Dia kirim pas, saudara, sampai digit terakhir itu pas. Tapi barangnya habis. Pak, ada tipe di atasnya. Selisih berapa? Selisih 200.000. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi saya nambah 200. Tapi Tuhan mengadakan tepat, saudara. Nggak selisih 1.000-2.000. Pas memang. Pas. Tapi barangnya habis. Ya nggak apa-apa lah. Tuhan bilang, Mas, kalau 200.000 aja nggak punya. Jadi akhirnya beli TV. Jadi keadaan bisa berubah-ubah. Tapi jangan izinkan situasi mengubah sukacita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, yaitu orang di sekeliling kita. Filipi. Ini juga yang sering kita alami, bahwa sukacita kita naik turun karena bukan kondisi, tapi ada orang-orang di sekeliling Anda yang perilaku mereka mungkin atau sikap mereka bisa menyenangkan Anda, bisa juga tidak. Dalam Filipi 2 ayat 21, Paulus menuliskan demikian. Karena Filipi ini surat tentang sukacita, maka Paulus pun dia mengungkapkan hal-hal yang bisa kita pelajari untuk kita bisa bersukacita. Filipi 2 ayat 21. Karena semua orang yang mengejar, mulai ayat 20, saudara. Sebab aku tidak mempunyai seorang pun, saudara, kesian Rasul Paulus, seorang yang berjuang demi Injil. Tapi dia mengatakan, aku tidak mempunyai apa?
bahkan satu orang pun yang apa saudara? Sepenanggungan, yang dengan apa? Tulus, tanpa teteh kali-kali katanya, mencemaskan hal-hal mengenai kamu. Betapa Paulus dalam hidup pelayanannya dia tidak punya rekan yang memikirkan hal yang sama. Saya mengucap syukur dalam pelayanan saya di tempat ini. Saya memiliki rekan-rekan yang sepenanggungan dengan saya, yang memikirkan apa yang sedang saya pikirkan. Ketika saya sampaikan, maka orang-orang itu merespon dan menyatakan kesediaannya untuk kita bersama-sama menanggung beban pelayanan. Tapi Paulus dia berkata, aku tidak punya seorang pun. Paulus dia sendirian. Bahkan saudara, masih mending kalau sendirian. Dalam pasal 1 ayat yang ke-15 kita melihat hal yang lebih menyakitkan jika mau diungkapkan. Filipi 1 ayat yang ke-15, Paulus berkata gini, atau mulai ayat yang ke-14, dan lebih banyak saudara-saudara dalam Tuhan telah memperoleh keyakinan dalam belenggu-belengguku, menjadi semakin berani memperkatakan firman dengan tiada takut. Ayat 15, ada beberapa orang yang memberitakan Kristus di satu pihak, bahkan dengan apa? Iri hati dan perselisihan, tetapi di pihak lain juga dengan maksud yang baik. Jadi Paulus bukan hanya sendirian, dia juga di sekelilingnya ada orang-orang yang melukai nuraninya sebagai pelayan Kristus yang murni. Jadi Paulus menghadapi orang-orang yang bisa merampas sukacitanya. Saudara, tantangan salah satu bagi seorang hamba Tuhan adalah ketika ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan maksud yang tidak baik. Saudara, saya pernah mendengar beberapa gembala, mereka mengeluh, mereka terluka batin mereka. Gereja mereka masih kecil, ya. Gereja mereka sedang bertumbuh, ya. Lalu tiba-tiba ada gereja di sebelah situ yang dengan modal yang besar langsung besar, dengan full band, alat musik dan segala multimedia, pokoknya cakep deh. Lalu setiap minggu gereja yang besar ini saya langsung dengar dari hamba Tuhan, mengirimkan bus penjemput, nongkrong ngetem di depan, selisih berapa meter dari gereja yang kecil ini. Gembala ini sakit hati, saudara. Dia bilang, Bro, saya setengah mati mengumpulkan jiwa, tapi namanya juga manusia. Ngelihat rumput yang lebih hijau. Daripada belanja di TikTok, desak-desakan, parkir susah, belanja di Carrefour lebih, belanja di mall lebih, itu kan pikiran kebanyakan orang. Jadi nggak bisa disalahkan juga perlu jemaat. Tapi kenapa gereja itu memarkir? Mereka punya bus sekian meter dari gereja, lalu tunggu jemaat yang mau datang ke gereja mungil itu dan mengajak, ayo ke sana. Ya, orangnya indah, saudara. Mereka belum kuat imannya, motivasinya masih perlu diluruskan. Orang-orang begini seperti anak kecil. Kalau saya pegang permen, Elis nggak pegang permen, pasti mereka datang ke saya. Begitu kan? Gitu, saudara. Jadi inilah penderitaan hamba Tuhan ini. Karena ada orang-orang yang melukai hati. Dalam hidup kita pun kita mungkin menghadapi hal yang sama. Ada orang-orang di sekeliling kita. Ini bukan kondisi, bukan keadaan. Ini manusia di sekeliling Anda yang bisa merampas sukacita Anda. Betul? Minjem pura-pura lu. Apalagi saudara? Nyeritain Anda
tapi pura-pura nggak tahu, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang bisa merampas sukacita, tapi ingat, kita tetap bisa bersuka. Ketika apa, saudara? Ketika Anda tidak mengizinkan orang-orang itu merampas sukacita. Amin. Seorang presiden Amerika berkata demikian. Tidak ada orang yang dapat merendahkanmu kecuali engkau mengizinkannya. Tidak ada orang yang dapat merampas sukacitamu kecuali engkau mengizinkan orang itu merampas. Jadi hari ini, saudara, mari kita bersukacita. Entah ada orang yang sayang kepada Anda, ataukah Anda orang yang benci kepada Anda. Bukan pakai istilah emang gua pikirin, bukan. Kita tetap mikirin, tapi kita tidak perlu kehilangan sukacita. Amin. Yang ketiga, saudara, kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6. Kita akan lihat pencuri yang ketiga. Ayat yang ke-19